Realme 6 Pro bawa perubahan yang cukup berbeda dibandingkan pendahulunya. Walaupun emang ada sesuatu yang bosenin, Realme bisa dikatakan cukup berani membawa beberapa perubahan ini. Oke, apa itu? Di sini Fadil, mari kita bahas. Yang pertama ini adalah penerus Realme X. Yap, seri ini adalah seri penerus Realme X. Kayaknya emang Realme sedang merampingkan lininya ya, biar gak terlalu banyak, biar gak terlalu pusing. Dan pasti yang menonjolnya di sini adalah perubahan layarnya. Kalian gak bisa menikmati ponsel terbaru Realme di bawah 5 juta dengan layar jenis OLED untuk saat ini. Tapi sebagai gantinya Realme bekalin pakai layar jenis IPS dengan refresh rate 90Hz dan touch sensing-nya 120Hz. Jadi lebih smooth dibandingkan layar sebelumnya. Lalu efeknya karena bukan layar OLED, jadi penempatan sidik jarinya ada di pinggir, gak bisa di layar untuk saat ini. Hal ini emang untuk neken harga lebih murah ya. Kalau misalkan pengen layar jenis OLED yang 5 juta ke atas tapi Realme, kalian bisa beli ya Realme sebelumnya, tapi ya speknya nggak kekinian. Kalau misalkan speknya pengen bagus terus OLED dibandingkan Realme XT atau Realme X, beli Realme X2 Pro. Kalau X2 Pro itu ngerasa kemahalan, jangan komen, mending beli ini aja. Yang kedua tuh nggak kelihatan alay. Awalnya pas sebelum megang dan lihat secara langsung Realme 6 Pro ini saya nggak suka. Soalnya efek petirnya ini kayak yang gimana gitu. Tapi pas lihat langsung ternyata nggak alay. Finishing dan warna yang dikasih ternyata bagus. Pokoknya kalau kalian kayak saya agak ragu karena ada petir-petirnya gitu, karena belum lihat atau pegang secara langsung, not bad kok. Karena petirnya ini nggak mencolok banget ya, kelihatannya tuh tergantung sudut pandang kalian. Feel-nya juga mantep. Di impresi awalnya ini saya berani bilang bahwa masalah fisik cocok di harga 4 jutaan. Yang ketiga adalah VOOC 4.0. Realme 6 Pro ini udah bekalin sama VOOC 4.0 dengan daya 30 Watt. Yang diklaim sama Oppo dan Realme ini lebih cepat 12% dibandingkan VOOC 3.0 dengan daya 20 Watt. Katanya VOOC 4.0 ini punya 5 perlindungan. Layer pertama ada adapter overload protection, yang kedua ada rapid charge condition judgment, yang ketiga ada port overload protection, yang keempat ada battery overload protection, dan yang terakhir ada battery fuse protection. Jadi walaupun ngisi dayanya cepat, tetap ini punya pelindungannya. Jadi harusnya ngisi daya 4300 mAh itu cepat dengan pakai charger ini. Yang keempat hampir sama kayak 730G. Realme 6 Pro ini pakai Snapdragon 720G yang secara pabrikasi karakteristiknya itu sama kayak 730G. Dia tuh punya arsitektur CPU sama, yaitu semi custom Cortex A76 dan Cortex A55. Pabrikasinya juga ukurannya sama, pakai ukuran 8 nanometer, GPU-nya juga sama, dan modem LTE-nya juga sama X15. Yang berbeda sebenarnya ada beberapa, tapi di sini saya cuman bahas dua aja yang menonjol. Sisanya kalian bisa baca sendiri. Yaitu adalah frekuensi CPU dan masalah ISP atau bersangkutan dengan kualitas kameranya. Walaupun bedanya tuh tipis. Jadi secara teori harusnya ponsel ini tuh sama performanya kayak ponsel lain dengan Snapdragon 730G. Cuma secara teori itu 720G ini lebih baik dibandingkan 730G dengan pekerjaan ringan. Kalau pekerjaan berat tetap menang 730G. Itu sih secara teorinya. Nanti secara realnya, secara prakteknya nanti kita lihat di review. Yang kelima itu lensa telephoto. Jarang banget ponsel mid-end dibekali dengan lensa telephoto ya. Kebanyakan cuma lensa zoom digital aja. Nah, dia tuh punya lensa telephoto dengan resolusi 12 megapiksel. Dan lensa ini juga ditemani dengan lensa Samsung yang utama 64 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, dan makronya 2 megapiksel. Yang terakhir adalah layarnya kayak cacat. Layar 6,6 in치nya ini punya dua kamera, yaitu 16 megapiksel dan 8 megapiksel. Dan kalau misalkan kalian perhatiin di lubang atau punch hole kameranya itu ada sesuatu. Kalau misalkan kalian nggak tahu, itu kayak yang cacat ya. Jadi ada berbayang gitu di sekitaran sudut-sudutnya. Tapi bukan ya, ini istilahnya adalah light bleed. Hal ini tuh wajar ya, karena kalau layar IPS terus ada punch hole itu bakal ada bleeding kayak gini. Kalau OLED sih nggak ada ya. Tapi nggak terlalu parah atau misalkan ganggu ya, cuman ngasih tahu aja takutnya ada yang komplain. So itu dia preview dan unboxing Realme 6 Pro ini. Kalau misalkan kalian pengen tahu review perbandingannya dengan ponsel lain, kalian subscribe kami dan jangan lupa juga buat like, share. Oke? Di sini Fadil, peace out.